Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Jadi, hari ini kita melanjutkan lagi perkuliahan kita untuk mata kuliah analisis kredit, tapi dengan mode pembelajaran secara mandiri ya, dengan menggunakan video YouTube yang saya buat ini. Jadi, di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar secara teoritis ya, bagaimana melakukan analisis kredit dengan menggunakan perhitungan angka-angka keuangan. Dalam hal ini kita menggunakan laporan keuangan perusahaan. Jadi, untuk melihat suatu perusahaan itu layak atau tidak untuk mendapatkan kredit, ada beberapa rasio keuangan yang kita gunakan, yaitu rasio likuiditas, leverage, coverage, dan profitabilitas. Likuiditas itu di mana kita melihat kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendeknya. Jadi perusahaan itu dikatakan sehat kalau likuiditasnya baik. Kemudian yang kedua, leverage ini adalah rasio utang. Ini untuk melihat seberapa besar jumlah utang yang sudah dihasilkan oleh perusahaan sebelumnya gitu ya. Nah, kemudian coverage itu adalah kemampuan perusahaan untuk membayar bunga pinjaman ya. Kemudian profitabilitas itu adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Jadi dari keempat rasio keuangan ini kita bisa menentukan atau membantu kita menentukan apakah perusahaan tersebut masih layak untuk mendapatkan kredit tambahan atau tidak. Oke, kita langsung saja ke contohnya. Ini adalah laporan keuangan PT Petrosi Tbk gitu ya. Nah, untuk menghitung rasio keuangan yang tadi itu, saya sudah menyiapkan dua laporan keuangan di sini, yaitu laporan posisi keuangan ini atau biasa dikenal dengan nama neraca. Kemudian ada laporan laba rugi, gitu ya. Jadi dari kedua laporan keuangan ini kita nanti akan menghitung analisis kelayakan kreditnya mulai dari aspek likuiditas, leverage, coverage, dan profitabilitas. Nah, sekarang kita mulai dari yang pertama yaitu analisis likuiditas. Ya, likuiditas itu tadi adalah kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendek atau kewajiban jatuh temponya dengan menggunakan aset lancar yang dimiliki. Rasio likuiditas ini terbagi menjadi tiga, yaitu current ratio, quick ratio, dan cash ratio. Jadi pada current ratio, kita menggunakan total jumlah aset lancar. Ya, karena dalam hal ini kita menganggap semua aset lancar perusahaan ini bisa dipakai untuk membayar kewajiban jangka pendeknya. Kemudian yang kedua ada quick ratio. Pada quick ratio ini yang akan kita gunakan itu hanya kas dan piutang. Ya, persediaan tidak diperhitungkan. Kemudian yang ketiga adalah cash ratio. Nah, pada cash ratio ini kita hanya memperhitungkan uang kas perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendeknya. Oke, sekarang kita akan melakukan perhitungan terhadap likuiditas perusahaan PT Petrosi Tbk ini. Kita mulai dari current ratio. Current ratio tadi adalah jumlah aset lancar dibagi dengan jumlah kewajiban jangka pendeknya. Ya, dalam hal ini kita lihat liabilitas jangka pendek. Ini adalah kewajiban perusahaan yang jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Kalau kita hitung nilainya adalah 1,27. Ya, kemudian kita lihat quick ratio. Jadi pada quick ratio tadi persediaan tidak diperhitungkan sebagai aset. Maka rumusnya adalah jumlah aset lancar kita kurangi dulu dengan persediaan. Kemudian kita bagi dengan liabilitas jangka pendek. Hasilnya adalah 1,23. Dan yang ketiga adalah cash ratio. Cash ratio adalah kas dibagi dengan jumlah kewajiban jangka pendeknya. Nah, jadi dari tiga rasio likuiditas ini kita bisa mengambil kesimpulan untuk kelayakan kreditnya ya. Pertama untuk current ratio. Untuk current ratio ini standarnya adalah yang layak itu jika nilainya lebih dari 2. Nah, untuk minimalnya lebih dari 1 sebenarnya masih cukup. Berarti ini masih cukup layak gitu ya. Tidak baik, tapi cukuplah ya untuk menutupi kewajiban jangka pendek perusahaan. Kemudian untuk quick ratio itu standar minimalnya adalah 1. Jika dalam hal ini perusahaan ini mendapatkan nilai 1,23 artinya dia ini dari quick ratio-nya layak. Kemudian untuk cash ratio
Ya, cash ratio itu standarnya adalah 0,5. Sementara di sini PT Petrosi ini cuma memiliki cash ratio sebesar 0,16. Artinya jumlah kas perusahaan itu terlalu sedikit. Ya, jumlah uang yang siap untuk dipakai membayar kewajiban jangka pendek itu jumlahnya terlalu sedikit. Sehingga perusahaan ini sangat bergantung pada perputaran piutang. Jadi kalau terjadi kemacetan perputaran piutang, maka pembayaran kredit perusahaan ini atau pembayaran bunga akan terganggu karena jumlah uang kasnya terlalu sedikit. Oke, jadi kesimpulan untuk likuiditasnya, perusahaan ini agak kurang bagus gitu ya, dengan cash ratio yang terlalu tipis hanya 0,16. Sekarang kita lanjut ke aspek kedua yaitu utang perusahaan. Ya, kita mau melihat apakah jumlah utang perusahaan ini masih dalam batas aman atau tidak. Ya, kita tahu bahwa utang ini kan punya dua sisi ya, punya nilai manfaat di mana dia bisa dipakai untuk mengurangi pajak dan juga punya kemampuan untuk leverage atau daya ungkit, tapi juga dia punya sisi yang bisa saja merugikan perusahaan yaitu aspek resiko. Semakin besar utang, semakin besar resiko yang ditanggung oleh perusahaan. Nah, untuk melihat aspek leverage ini kita bisa menggunakan dua rasio yaitu debt to equity ratio, yaitu perbandingan antara utang dan modal sendiri perusahaan. Kemudian yang kedua debt to asset ratio untuk melihat berapa besar aset perusahaan yang dibiayai dengan menggunakan utang. Oke, kita langsung menghitungnya. Debt to equity ratio itu dihitung dengan cara membagi antara jumlah utang atau jumlah liabilitas perusahaan dibagi dengan jumlah ekuitas atau modal sendiri. Di sini ketemu 4,15 gitu ya. Kemudian kita lihat yang kedua yaitu debt to asset ratio. Itu rumusnya adalah jumlah utang atau liabilitas dibagi dengan jumlah aset perusahaan. Temu angka 0,81. Sekarang kita analisis gitu ya. Untuk debt to equity ratio ini normalnya perusahaan itu di bawah 1 gitu ya. Jadi perusahaan dengan nilai debt to equity ratio di bawah 1 itu artinya dia menanggung resiko yang rendah. Tapi jika nilai debt to equity ratio-nya di atas 1, ya, berarti resiko yang akan ditanggung oleh perusahaan akibat utang ini cukup besar. Maksimalnya itu adalah sebenarnya di angka 4, gitu ya. Secara aturan juga diberikan manfaat pajak itu jika debt to equity ratio-nya itu maksimal 4. Sementara di sini PT Petrosi ini memiliki debt to equity ratio sebesar 4,15. Artinya utang perusahaan ini sudah terlalu besar jika dibandingkan dengan jumlah ekuitasnya, gitu ya. Nah, jadi resiko bisnisnya terlalu tinggi akibat utang yang terlalu besar. Kemudian kita lihat yang kedua debt to asset ratio. Debt to asset ratio ini untuk melihat seberapa besar aset perusahaan yang dibiayai dengan menggunakan utang perusahaan. Nah, standar minimalnya itu adalah maksimal di 0,5. Sementara di sini PT Petrosi itu memiliki debt to asset ratio sebesar 0,81. Artinya hampir 80% aset perusahaan itu bukan dimiliki oleh perusahaan, gitu ya, tapi dimiliki oleh kreditur, yaitu orang yang memberikan kredit ke perusahaan. Dan ini sudah sangat tinggi gitu ya. Artinya kalau kita memberikan kredit ke perusahaan ini, jumlah jaminan aset ini kan biasanya dijadikan jaminan utang. Jumlah jaminan utang untuk kita berikan itu sudah terlalu sedikit, gitu ya. Nah, berarti di sini juga dari segi debt to asset ratio-nya ini tidak layak karena terlalu tinggi juga. Artinya aset real yang dimiliki oleh perusahaan itu, oleh pemilik perusahaan itu sebenarnya hanya 20% gitu ya. Nah, 80%-nya dimiliki oleh kreditur. Oke, kita lanjut ke aspek yang ketiga, coverage. Coverage ini adalah kemampuan perusahaan untuk membayar bunga. Kita tahu konsekuensi dari utang adalah perusahaan itu harus membayar kewajiban yang namanya bunga ya, bunga pinjaman. Nah, untuk membayar bunga pinjaman itu dia akan dibebankan sebagai biaya pada laporan laba rugi. Ini laporan laba rugi.
itu dalam bentuk beban bunga, ya. Nah, untuk menghitung coverage perusahaan ini, salah satu rasio yang bisa kita gunakan adalah interest coverage ratio. Itu kita melihat apakah beban bunga, apakah laba usaha perusahaan ini mampu untuk membayar beban bunganya dia, gitu ya. Nah, kita hitung dengan cara membagi antara laba usaha dengan beban bunga. Nah, di sini ketemu angka 2,44. Standarnya, ya perusahaan itu supaya bisa lebih tenang dalam melakukan operasi bisnisnya, beban bunga itu seharusnya adalah eh, hanya ditanggung oleh 4 kali laba usaha. Artinya laba usaha ini harusnya 4 kali lipat lebih besar daripada beban bunga dia. Sementara di sini hanya 2 kali gitu ya. Ini sebenarnya masih cukup untuk membayar beban bunga, tapi akhirnya jadi tipis margin keuntungan perusahaan. Hampir setengah dari utangnya itu dipakai atau terhabis untuk membayar beban bunga. Kurang layak gitu ya. Oke, kita lanjut ke aspek yang keempat yaitu profitabilitas. Jadi salah satu persyaratan yang biasanya diwajibkan oleh kreditur, ya perusahaan itu untuk mendapatkan pinjaman atau kredit, dia harus untung dulu. Bagaimana dia bisa membayar bunga kalau perusahaannya saja masih rugi? Makanya aspek profitabilitas ini juga menjadi pertimbangan. Ada banyak sekali sebenarnya rasio yang bisa digunakan untuk melihat profitabilitas perusahaan. Kita akan menggunakan 4 saja. Yang pertama adalah gross profit margin. Jadi gross profit margin itu adalah kemampuan perusahaan menghasilkan laba kotor dari setiap pendapatan yang diperoleh perusahaan. Nah, di sini rumusnya itu adalah laba kotor dibagi dengan pendapatan perusahaan. Ini nilainya 12,7%. Artinya dari setiap kali ada penjualan senilai Rp100, perusahaan itu cuma mendapatkan laba Rp12. Cukup kecil untuk ukuran perusahaan. Beban pokok dia atau COGS ini cukup besar, sehingga margin keuntungannya tipis. Kemudian kita lanjut net profit margin. Net profit margin ini adalah kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih dari setiap pendapatan perusahaan. Berarti rumusnya adalah laba bersih dibagi dengan pendapatan perusahaan. Jadi kalau kita lihat di sini hanya 4% gitu ya. Artinya dari setiap kali ada penjualan senilai Rp100, keuntungan bersih perusahaan itu hanya Rp4. Ini sangat kecil di bawah standar. Untuk gross profit margin sendiri ini tergantung pada kategori industrinya. Biasanya perusahaan-perusahaan itu memiliki gross profit margin itu di angka 30-an persen. Sampai ya 30 sampai 70% tergantung bisnis. Sementara kalau di sini kita lihat Petrosi ini gross profit marginnya cuma 12,7. Ya ini untuk ukuran perusahaan Petrosi. Petrosi ini bergerak di bidang pertambangan. Ini cukup kecil gitu ya. Mungkin kalau dia ini adalah industri retail seperti Alfamidi atau Indomaret, mungkin masih masuk akal. Sehingga di sini kita agak kurang layak kita kasih penilaian. Kemudian net profit marginnya juga ini standarnya perusahaan yang sehat itu biasanya mampu menghasilkan laba bersih minimal 5% dari setiap penjualan dia. Di sini agak di bawah gitu ya, maka kurang layak juga. Kemudian kita lihat ROA. Ya, ROA ini adalah return on asset. Kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba bersih dari setiap aset yang dia miliki. Berarti rumusnya adalah laba bersih kita bagi dengan total aset. Ketemu 2,2%. Ini terlalu sedikit. Biasanya perusahaan itu memiliki ROA sebesar 10-15%. ROA yang kecil ini menunjukkan bahwa perusahaan ini memiliki aset yang jumlahnya besar tapi tidak produktif. Jadi dari sekian banyaknya aset yang dimiliki perusahaan hanya mampu menghasilkan laba 2%-nya saja, kecil ya. Kemudian ROE. ROE itu adalah kemampuan perusahaan untuk memaksimalkan modal sendiri yang dia miliki untuk menghasilkan laba. Maksudnya itu adalah laba bersih dibagi dengan jumlah ekuitas. Menghasilkan angka 11,2. Sebenarnya 11,2 ini sudah cukup baik, tapi biasanya rata-rata perusahaan itu memiliki ROE
15%. 15% ini artinya kalau kita sebagai investor menempatkan dana kita atau modal kita di perusahaan ini, di PT Petros ini, maka keuntungan yang akan kita dapatkan itu 11%. Ini jika dibandingkan dengan resiko yang harus kita tanggung ya dalam bentuk utang tadi, ini resikonya cukup besar, tapi dengan ROE yang cukup kecil gitu, sehingga ini jadi kurang menarik buat investor. Oke, jadi dari keempat aspek yang sudah kita nilai, yaitu likuiditas, leverage, coverage, dan profitabilitas, secara kesimpulan PT Petrosi Tbk ini kurang layak. Kalaupun dia kita berikan kredit, mungkin kredit-kredit yang jumlahnya kecil gitu, tidak dalam jumlah yang besar. Karena secara kemampuan bayar, ini perusahaan ini sudah cukup terbebani dengan utang-utang dia yang sebelumnya, ya. Apalagi tingkat keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan ini nilainya juga cukup kecil, sehingga kalau dia menambah utang baru lagi, ini akan sangat membebani perusahaan dan bisa saja berpotensi terjadi gagal bayar. Seperti itu ya, contoh untuk kita melakukan penilaian terhadap kelayakan kredit perusahaan dengan memanfaatkan rasio keuangan. Ya, kita cukup menggunakan data-data laporan keuangan perusahaan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Untuk materi hari ini cukup sampai di sini. Nanti saya akan berikan tugas, silakan nanti dikerjakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya.